Udah disusun di polybag. Saatnya kita nyiapin media tanamnya. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Even di rumah aja, memang benar-benar Maiin manfaatin buat beberes rumah. Karena maklum Maiin itu apa-apa memang dilakukan tim Maiin itu ya, keluarga Maiin, suami dan anak-anak. Dan kali ini Maiin mau memanfaatkan waktu untuk ngeberesin taman. Dan untuk yang masih nanya perihal taman belakang Maiin ini ukurannya 3 kali 6 meter dan ini memang sama sekali murni belum kesentuh tukang tanaman, hanya kita-kita aja. Makanya kondisinya masih kayak gini. Dan untuk yang nanyain perihal rumput, ini Maiin rumputnya pakai rumput Jepang, karena agak padet. Dan kali ini Maiin mau ngeberesin taman belakang, plus Maiin mau nyiapin media tanah untuk si mawar. Jadinya kayak apa? Karena terus terang Maiin pun kaget karena hasilnya lumayan bagus. Yuk ikuti Maiin. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV channelnya. Dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Ini mendekati jam 10. Jadi double. Berjemur sekalian ngerabutin rumput liar. Nanti Raja mau nanam jeruk katanya. Aja. Jadi buat sekalian jawab yang nanya kemarin, rumputnya numbuh rumput liar enggak? Numbuh. Siapa yang nyabutin? Suami. Main gak pernah nyabutin. Jadi meskipun rumput Jepang, tetap aja rumput-rumput liar muncul di sela-sela. Dan ini memang hitungannya lumayan tinggi dan kita memang baru beli alat potong rumputnya sekarang. Dulu-dulu nggak pernah. Makanya ini boleh dibilang dari awal belum pernah dicabut rumput liarnya dicabut, tapi rumputnya belum pernah dipotong sama sekali. Tahap awal memang kita harus nyabutin rumput-rumput liarnya. Kalau udah kecabut, baru nanti kita bisa pangkas pakai mesin pemotong rumput. Untuk mesin pemotong rumput ini Maiin beli secara langsung. Ini di toko-toko perlengkapan berkebun biasanya ya. Kalau di dekat rumah Maiin ada. Jadi Maiin beli ini memang sekaligus pupuk. Itu 1 karung beli di tempat yang sama. Untuk mesin pemotong rumput ini termasuk yang paling murah yang Maiin tanya. Karena harganya sekitar 350 ribuan. Dan setelah dicoba efektif ya, enak. Sistemnya itu di bawahnya ada senar, jadi ada 2 senar. Nah kalau senar gini sih kalau kata Pak Suami lebih aman ya ketimbang pisau ya, karena kalau pisau kena batu bisa mencelat dan itu bahaya. Kalau ini kan memang kalau kena batu paling dia akan patah aja, nggak sampai mencelat. Takutnya tuh mental kena anak dan bahayanya kalau kena mata anak ya, bisa berbahaya. Nah karena sistem semar, menurut Pak Suami lebih aman ketimbang sistem pisau. Kendalanya ngebersihin rumput itu paling di bagian ujung-ujung ya, karena kan nggak bisa pakai mesin, paling nanti manual pakai gunting. Alat ini cukup ringkes dipakainya, tadi Pak Suami cuma nambahin kabel aja. Mungkin kalau yang mau beli online bisa nge-search pakai kata kunci mesin pemotong rumput kali ya. Nanti biasanya kan pada keluar tuh informasi jenis-jenis hurufnya. Kalau yang Maiin lihat, kalau di toko kayak home decor besar kayak misalnya S Hardware itu 700 ribuan, tapi kalau Maiin belinya di tukang perlengkapan berkebun ini 350 ribuan. Kalau udah dibersihin kayak gini kelihatan nih
bagian-bagian yang matinya di bawah ya. Karena memang terus terang dari pertama nanam rumput ini sama sekali belum pernah dipotong, dan ini memang Main baru kekumpul dananya untuk beli mesin potong, karena kita udah nyoba pakai gunting pegel juga ya, manual. Makanya niatin deh bakal beli mesin potong rumput, walaupun nanti, dan ini udah cukup lama baru bisa kita beli. Daripada panggil helper cluster, itu kan panggil terus ya. Kalau ini kan kita bisa kerjain sewaktu-waktu. Berbagi pengalaman untuk teman-teman yang nanya enaknya pakai rumput Jepang itu apa. Pertama, kalau rumput Jepang dia looknya lebih hijau ya, lebih fresh di mata. Terus yang kedua, dia lebih membel, jadi kalau kita dudukin di atasnya tuh nyaman karena empuk. Terus yang ketiga, dia lebih rapet, jadi kalau memang udah menyeluruh ke seluruh tanah, dia bakal lebih rapet. Dan endingnya tuh, jadi kalau hujan gak akan ada banjir tanah sama sekali kalau memang udah rapat. Bahkan ketika hujan, Raja Sarhan itu main bola di atas rumput, itu sama sekali gak becek, gak debel, gak ngangkat tanah karena saking rapetnya. Tapi rumput Jepang memang ada kekurangannya. Kalau rumput gajah tuh rumput liarnya lebih sedikit ya, tapi kalau rumput Jepang ini memang rumput liarnya lebih banyak. Terus dia cepat banget gondrong. Nah, repotnya gini, mangkas-mangkas terus. Tapi nggak apa-apa lah, kalau buat mainin memang semua pasti ada plus dan minus. Dan kalau yang nggak mau repot banget bisa pakai rumput sintetis. Tapi memang lagi-lagi fungsi tanaman hidup nggak bisa digantikan. Meskipun sama-sama hijau, hanya tanaman hidup yang bisa menghasilkan oksigen. Jadi Main pun seneng ketika buka pintu di subuh hari itu udah langsung udaranya seger banget. Ini kalau udah dipotongin tuh kelihatan kan bagian yang coklat-coklatnya. Tapi gak apa-apa, tenang. Tunggu beberapa minggu juga nanti dia akan hijau kembali. Ini disapuin, dikumpulin, dan ini bisa dijadiin pupuk buat tanaman. Kalau gak dikumpulin dia bakal ngendep di situ. Tuh. Dari pengalaman yang udah-udah sih, untuk menanam rumput Jepang itu gak terlalu lama kok untuk proses ratanya. Dan mudah juga. Waktu itu Main nanam rumput Jepang itu Pak suami beli secara online, terus dianterin tuh sama yang punya toko, karena ternyata kebetulan memang deket rumah. Terus dikasih tips sama dia, memang kita hanya meletakkan aja untuk rumput, terus agak ditekan, nanti ditunggu aja beberapa minggu, itu kelihatan kok dia akan tumbuh dan merata. Dan untuk perawatannya, kalau musim panas Main siram sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Dan untuk nyuburinnya Main cuman kasih sasa buat masak. Malah justru Main nggak pernah masak itu pakai sasa. Justru sasa itu buat tanaman, dan ternyata memang bagus untuk sasa ya, untuk tanamannya jadi lebih rimbun nantinya. Nah, sampah-sampahnya ini bisa dikumpulin, nanti bisa kita jadiin sebagai pupuk tanaman. Setelah area tanamnya udah siap, tinggal dicangkul untuk tempat si mawarnya nanti tumbuh. Dan gak nyangka, inilah dia hasilnya.
Alhamdulillah semuanya jadi lebih hijau. Ini tanaman lidah mertua yang tadinya Main tanam di dalam pot dan ditaruh di depan rumah. Karena berkembangnya cepet, Main putuskan ini ditanam di tanah. Sekarang masih jarang-jarang, tapi insya Allah lidah mertua ini cepet untuk beranaknya. Dan ini pohon kecil-kecil yang kemarin beli di tukang tanaman, udah Main pindahin. Dan bener kata tukangnya, cara memisahkannya pun gampang. Dia ini cenderung murah ya, Main beli 3.000 satu polybag, dan satu polybag itu masih bisa dipecah-pecah. Jadi dia perkembangbiakannya juga gampang karena dia sistemnya kayak biji-biji di bawah. Jadi persis apa yang diomongin tukang tanamannya. Main pun gak kesulitan untuk nanamnya. Dan mawarnya udah dipindahin nih, alhamdulillah. Masih tetap berbunga, silih berganti, gak berhenti-berhenti. Untuk yang kuning Main belum potong ini. Pokoknya poin utamanya dari yang Main rasain, mawar itu cara merawatnya biar dia cepat berbunga, cuma dipotong aja untuk bagian yang kurang baik supaya menghentikan distribusi vitamin dari tanaman itu. Jadinya gak mubazir dan dia bisa menghasilkan kuncup yang lebih banyak di tempat yang lain. Untuk rumput memang masih belum sepenuhnya hijau semua, masih ada beberapa spot yang botak dan itu memang yang bekas tanah, bekas kita gelaran, dan ini memang masih agak jember ya karena memang baru semalam Main selesai ngerjainnya dan bekas-bekas tanahnya pun masih ada. Tapi tenang, nanti kalau sering-sering disiram, tanahnya pun akan lari ke bawah. Biasanya kalau tanaman itu ditaruh di tanah memang tumbuhnya lebih geragasan ya, kalau orang Jawa itu bilang lebih rimbun nantinya kalau memang ditaruh di tanah ketimbang ditaruh di pot. Main bakal coba praktekin karena memang yang udah-udah gitu. Ini tanaman yang tadinya taruh di depan rumah, sementara taruh di belakang rumah dulu karena memang di depan rumah lagi ada proses perbaikan. Untuk atap kanopi, yang mau bikin atap kanopi dan tahu cara berhematnya gimana, itu pernah Main bahas ada di video sebelumnya. Alhamdulillah Main seneng banget untuk kondisi tamannya saat ini. Nggak sampai setahun, Main bakalan nggak sabar menanti mawar-mawar ini tumbuh subur di tempatnya. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah mau nonton. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.